Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bahas perbedaan fungsi countif dan countifs di Microsoft Excel. Karena dua fungsi ini tentunya berbeda, yang mana nanti mungkin teman-teman akan membutuhkan dua fungsi ini. Oke, seperti biasa sebelum dibahas ke materinya, jangan lupa subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk like and share agar konten yang saya share bermanfaat juga untuk yang lainnya. Oke, langsung saja silahkan disimak materinya. Ya, di sini kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya terkait fungsi countif, di mana fungsi countif itu digunakan untuk menghitung jumlah data berdasarkan satu kriteria saja. Sebagai contoh, misalkan kita punya data karyawan gitu. Kita menghitung karyawan yang jenis kelaminnya laki-laki. Atau kita menghitung misalkan karyawan yang berasal dari Bogor. Atau kita menghitung karyawan yang lulusan SMA gitu. Jadi hanya satu kriteria saja. Nah, nanti ada yang kedua di Excel tuh rumusnya countifs. Yang mana kalau ada S-nya berarti kan dalam bahasa Inggris itu jamak, lebih dari satu. Berarti ini fungsinya sama dengan countif, perbedaannya itu hanya kriterianya itu bisa lebih dari satu. Lebih dari satu kriteria. Contoh kasusnya misalkan kita pengen menghitung jumlah karyawan laki-laki yang lulusan SMA gitu. Jadi ada dua atau misalnya ada tiga. Kita menghitung jumlah karyawan laki-laki yang berasal dari Bogor dan lulusan SMA. Nah, jadi ada beberapa kriteria yang kita syaratkan untuk mendapatkan jumlah karyawan tadi. Nah, itu perbedaannya ya untuk countif dengan countifs. Nah, seperti apa penggunaan rumusnya? Ya, kita langsung ke Microsoft Excel-nya. Nah, misalkan di sini saya punya data siswa 1 sampai 15. Ini datanya. Nah, kemudian di sini ada resume yang harus saya isi. Berapa jumlah siswa laki-lakinya, kemudian berapa jumlah siswa perempuannya, berapa jumlah siswa laki-laki yang berasal dari Bogor, dan berapa jumlah siswa laki-laki yang berasal dari Depok dan orang tuanya pekerjaannya adalah wira swasta. Nah, tinggal kita masukkan rumusnya. Kalau countif masih ingat ya, ini kan cuma satu kriteria laki-laki saja, berarti kita gunakan countif. Sama dengan countif di blok berarti kan rank yang mau kita carinya ada di sel D3 sampai sel D17. Koma, kriteria yang mau kita cari adalah laki-laki, berarti di sini L. Oke, ini ya, itu untuk fungsi countif. Sama dengan countif, kemudian rank yang digunakan untuk mencari datanya, kemudian kriteria pencarian datanya yaitu L. Kemudian kita enter. Ada 11 siswa laki-laki. Ini pun sama untuk perempuannya, kita gunakan countif. Kemudian kita ambil lagi ranknya dan kita kasih kriterianya itu P. Nah, ini hasilnya. Nah, sekarang misalkan kita mau menghitung siswa laki-laki dan berasal dari Bogor. Berarti kan ini ada dua kriteria ya, laki-laki dan Bogor kriterianya. Maka di sini kita gunakan rumus adalah countifs karena lebih dari satu kriteria. Sama dengan countifs sebenarnya sama aja ya, kriteria rank 1. Kita mau nyari yang laki-lakinya dulu, berarti kita blok yang jenis kelamin ini. Kemudian koma, kriteria satunya apa? Kriterianya adalah laki-laki gitu ya. Kemudian apa lagi? Koma lagi. Kriteria rank 2. Diikutin ini aja ya. Rumus dari Excelnya. Kriteria rank 2. Kita mau nyari Bogor. Berarti kita blok yang rank alamat ini. Kemudian koma lagi.
kita kasih lagi kriteria keduanya adalah Bogor. Kemudian tutup kurung. Jadi rumusnya count tips D3 sampai D17, cari yang jenis kelaminnya laki-laki, dan cari juga dari E3 sampai 17 yang isinya itu Bogor, laki-laki dan Bogor. Kita enter, ada 5, bener nggak? Ini 1, 2, 3, 4, 5, betul ya? Ada 5 data yang jenis kelamin laki-laki dan alamatnya Bogor. Saya klik lagi rumusnya. Sama dengan count tips. Count tips itu berarti tadi ya, menghitung jumlah data dengan lebih dari satu kriteria. D7 ini rank pertamanya untuk mencari jenis kelamin laki-lakinya. Kemudian E3, E17 ini rank 2-nya, yang mana akan kita cari kriterianya adalah Bogor. Nah, yang keempat, di sini kita akan menghitung yang laki-laki dari Depok dan orang tuanya wira swasta. Berarti sama aja, karena lebih dari satu kriteria, sama dengan count tips. Ini, buka kurung, rank satunya kita mau nyari laki-lakinya dulu. Berarti blok, sel L-nya, koma, kriterianya L. Kemudian rank 2-nya kita mau nyari Depok, sama ya, alamat kita blok. Kita masukkan kriterianya Depok. Dan kriteria ketiga adalah wira swasta yang kita dapatkan dari pekerjaan. Pekerjaan, koma lagi, kriterianya adalah wira swasta. Nah, gini ya. Jadi di sini D3, D17 cari L-nya, E3, E17 mencari kriteria Depok, dan F3, F17 itu mencari kriteria wira swasta. Gimana kalau 4 ya? Terus aja tinggal nambahin ranknya dulu, kemudian kriterianya, koma lagi, rank lagi, kriteria lagi, terus sampai memang syarat atau kriteria yang kita syaratkan itu semuanya tersebutkan di dalam rumus count tips ini. Kalau sudah, kita enter, hasilnya 3, bener nggak? Laki-laki Depok wira swasta 1, laki-laki Depok wira swasta 2, laki-laki Depok wira swasta 3. Nah, betul ya. Nah, enaknya seperti biasa, kalau kita udah gunakan rumus-rumus di Excel, ketika data master ini kita ubah, dia akan berubah. Contoh, misalkan kita mau ubah di sini yang Galang Perkasa ternyata dari Depok. Perhatikan di resumenya. Nah, yang dari Bogor berkurang jadi 4 karena dia berubah jadi Depok tadi. Atau misalkan ini bukan ASN tapi wira swasta, kita enter, nah, berubah jadi 4 gitu. Itu perbedaan fungsi COUNTIF dan COUNTIPS. Jadi perbedaannya hanya di jumlah kriteria yang disyaratkan. Kalau COUNTIF satu kriteria saja, kalau COUNTIPS lebih dari satu kriteria. Oke, itu aja, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi yang lainnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.